Puji Tuhan, haleluya, shalom. Wow, di bagian dahsyat hari ini kita sama-sama berduka cita, amin. Amin. Yuk sama-sama menaikkan persembahan kita lebih lagi di pagi hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi kita sama-sama sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh ya, Rabaya, Shena, Rabaya, Rabaya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang dahsyat pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang dahsyat buat setiap kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Oh ya Rabaya, Shena, Rabaya. Kami membanggakan ya Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain Yesus Tuhan yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesus ku terimalah korban syukur, Yesus korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
dari hari sebelumnya ya Tuhan. Ajar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Baik setiap kami yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Oh Rabbi, setiap kami berikan pemahaman setiap kami. Kami tahu Tuhan bukan kuat, bukan gagah setiap kami ya Tuhan. Hanya karena-Mu saja Tuhan kami dimampukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu buat setiap kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat, kuat karena kemurahan Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid-Nya Tuhan. Berikan kami juga hati Tuhan, untuk kami terus memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan turunkan sepekan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur doa, haleluya. Amin, haleluya. Wow, dahsyat pagi hari ini aku Anggi bersama anak-anak muda yang dahsyat pastinya. Oke, dengan siapa nih? Dengan saya Mone. Dengan saya Talita. Wes, hari ini kita mau bahas tentang apa nih kira-kira ya? Kita karena hari ini lagi dalam satu minggu ini mungkin ya, yang di rumah mungkin yang sudah mengikuti bahwa satu minggu ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah buku yang dibuat gitu ya oleh Rick Warren untuk dipelajari. Pasti anak kerohanian nih. Dan kita akan bahas tentang dua topik yang saling berkaitan. Yang pertama tentang jantung ibadah dan kedua adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pembahasan hari ini kita akan bedahnya dikit-dikit dulu ya, pelan-pelan gitu tentang ibadah ya apa dan akan dilanjutkan seterusnya gitu. Mungkin aku nanya dulu nih, sama Mone dulu ya yang pertama. Ibadah tuh menurut Mone apa? Oke, sebenarnya ibadah tuh banyak pengertiannya mungkin ya. Betul. Tapi mungkin kalau misalnya yang secara sempit dulu kali ya. Secara sempit itu seperti yang kita lakukan barusan begitu. Waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, dan ada unsur-unsur ibadah yang biasanya kalau misalnya kita hari Minggu tuh kita ibadah itu ada puji menyembah Tuhan, doa, dengerin firman. Nah menurutku itu ibadah gitu. Oke. Tapi dalam arti sempit Salah gitu satunya ya, gitu. salah Ibadah satunya. itu salah satunya Tapi gitu. ibadah sebenarnya nggak cuma itu kan. Benar-benar. Nah kalau Talita sendiri ibadah tuh apa sih? Kalau menurut aku sih ibadah tuh salah satu cara kita tuh untuk memuliakan Tuhan yang biasa tiap hari kita lakuin gitu, kayak misalkan kita baca Alkitab gitu, dengan firman Tuhan, terus kayak setiap hari Rabu ke gereja gitu, setiap hari Minggu ibadah. Itu salah satunya kita bagaimana kita beribadah sama Tuhan gitu ya. Itu kata Mone tadi arti sempitnya. Nah, hari ini kita mau belajar dari yang awal dulu nih tentang jantung ibadah. Karena kan tadi ibadah dalam arti sempit yang kayak kita lakukan setiap minggu. Sebenarnya dari ibadahnya sendiri tuh ada maknanya nih. Jantung dari sebuah ibadah tuh apa gitu. Nah, kalau kita baca dari bukunya sendiri, jantung dari sebuah ibadah itu adalah bagaimana setiap kita bisa berserah sepenuhnya sama Tuhan. Berserah. Berserah, jadi bukan menyerah ya, tapi berserah loh, berserah gitu ya. Buat yang di rumah kita juga belajar nih sama-sama bahwa jantung ibadah itu berserah. Kenapa berserah? Karena saat kita hadir di hari Minggu, seperti yang tadi bilang hari Minggu, hari Rabu, dan hari yang lain gitu ya, itu kan kita membawa diri kita untuk berserah sama Tuhan, mengandalkan kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, kalau hari ini mungkin kalau kita tahu ya bahwa setiap kita hadir ibadah, setiap kita ikut pertemuan-pertemuan ibadah, itu kan bukan sebuah paksaan, ya kan? Bukan sebuah paksaan, tapi sebuah tuh kerinduan. Dimana setiap kita rindu untuk ketemu sama Tuhan. Nah, kalau menurut Mone sama Talita sendiri, penting nggak sih setiap kita tuh setiap ibadah untuk Mone sama Talita ini merasakan hadirat Tuhan saat ibadah gitu? Secara pribadi ya, kita secara pribadi nih, bukan universal nih, gimana nih? Oke, mungkin kalau dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri, aku ngerasa malah kalau misalnya di ibadah kita nggak ngalamin hadirat Tuhan, itu jadi sesuatu yang sia-sia gitu. Karena sebenarnya esensi dari ibadah itu sendiri kita ngalamin perjumpaan sama Tuhan begitu kan. Lewat ibadah kita bisa ngalamin Tuhan seperti itu. Kalau misalnya kita ibadah terus kita tidak dipenuhi hadirat Tuhan, maka apa esensinya dari ibadah itu? Karena ibadah itu sendiri juga adalah mungkin bisa dibilang deklarasi, seperti yang tadi kalau aku sangkut pautkan juga ke berserah. Ibadah itu adalah deklarasi kita bahwa sebenarnya kita tuh lagi berserah nih sama Tuhan. Kita tuh nggak bisa dan kita nggak mampu, dan di saat kita berserah itulah hadirat Tuhan itu memenuhi kita, dan itu yang membuat ibadah itu dapat gitu esensi ibadah gitu ya. Betul, yang tadi dibilang jantung ibadahnya nih, karena berserah maknanya di situ tuh. Betul. Oke, kalau Talita? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau ibadah itu kan kita harus komunikasi sama Tuhan, gitu, kayak gak cuma nyanyi doang, tapi kita harus benar-benar doa, ibadah gitu sih. Menghidupi ya. Menghidupi. Jadi nggak sekedar
datang doang gitu ya. Cuma datang doang itu kan kayak yang Monet bilang sendiri tuh sia-sia gitu kalau kita nggak fokus gitu, cuma kayak datang doang tapi nggak rindu gitu sama Tuhan gitu. Ya, ini datang tapi pikirannya kemana-mana. Nah, apalagi itu ya, itu iya, hatinya masih di tempat yang lain. Jangan hatinya masih ketinggalan ya, Iya, kan? Nah, itu itu masih kan di kantor Oh, atau di mana. iya itu. Dan hatinya buat Tuhan. benar. Datang karena rindu sama Tuhan. Gitu. Oke. Nah, dari yang tadi dibilang sama Mona nih sama Talita bahwa saat kita beribadah gitu ya, saat kita hadir di ibadah, kita perlu banget buat ngerasain esensinya ibadah. Dan seperti bentuk deklarasi yang seperti Mona bilang, berserah sama Tuhan tuh bukan berarti oh kita itu nggak ada artinya sama sekali sampai kita berserah sama Tuhan lalu kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Tapi dengan penyembahan itu sendiri justru sebagai wujud kita benar-benar andelin Tuhan gitu. Nah, mungkin kita akan ngomongin arti luasnya nih. Tadi kan udah arti sempit ya, ibadah yang setiap minggu mungkin kita lakukan. Nah, arti luasnya mungkin boleh dibaca nih sama Talita gitu ya. Di Roma 12 ayat 1 gitu. Kita akan belajar dari seorang rasul Paulus. Silakan. Di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yes, amin. Nah, kita udah denger dari Talita nih, gimana kalau ibadah itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh. Tadi kan yang kecilnya adalah ibadah yang rutinitas, bukan rutinitas yang setiap minggu lah ya, setiap minggu pasti ibadah, mungkin yang kegiatan lainnya. Tapi ternyata Tuhan gak cuma sampai wajib datang hari Minggu doang, gak datang mingguan doang nih, tapi seluruh hidup kita. Wah, kalau gitu tuh menurut Monet apa sih persembahan seluruh hidup gitu ya? Seluruh hidup nih gimana gitu konsepnya? Oke, mungkin kalau seluruh hidup itu lebih ke penyembahan dalam arti luas gitu ya. Karena bukan cuma tentang doa pujian penyembahan aja, karena mungkin itu caranya kan ya. Salah satu caranya. Tapi sebenarnya makna esensinya itu kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang dimana artinya itu juga seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita itu dipersembahkan buat Tuhan. Makanya tadi dibilang tubuhmu. Nah, kenapa tubuhmu gitu kan ya? Karena kita melakukan segala sesuatu di dunia ini pakai tubuh kita kan. Nah, waktu kita bekerja, waktu kita kuliah mungkin yang masih muda, waktu kita sekolah, itu semuanya kita persembahkan buat Tuhan. Jadi bener-bener full. Kalau dibilang tuh nggak setengah-setengah gitu ya. Nggak 3/4 atau 5/6, tapi bener-bener full semuanya 24/7 kayak gitu. Berarti itu udah bener-bener gak ada lagi ceritanya masih keinginan diri sendiri ya. Karena kan seluruh hidup kita persembahkan buat Tuhan. Dan itu berkaitan banget yang berserah. Karena saat kita mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya, maka seluruh hidup kita juga nggak ragu-ragu buat serahin sama Tuhan. Yang kayak Mona bilang nggak bisa setengah, 1/4 atau gimana. Nah kalau Talita sendiri, arti luasnya nih. Kalau menurut aku sih kayak kita mempersembahkan waktu kita juga gitu kan. Kita harus meluangkan waktu kita gitu di tengah kesibukan kita gitu kan. Kita harus melawan kedagingan kita untuk ya hidup kita buat Tuhan gitu. Gitu sih. Jadi standarnya udah nggak lagi cuman kudus atau rohaninya itu cuman di hari-hari tertentu, tapi seluruh aspek hidup kita, baik dimanapun ya, kayak tadi mulai dimanapun kita berada, ingat bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang harus kita jaga agar tetap berkenan sama Tuhan. Amin. Wah, dahsyat banget. Nah, dari itu pasti ada hal-hal yang bisa aja menghalangi ibadah kita. Ada hal yang bisa aja membuat kita nggak powerful, yang hari-hari ini terjadi mungkin buat yang di rumah ataupun yang kita juga mungkin pernah ngalamin yang hal yang sama. Kira-kira apa yang bisa menghalangi gitu? Oke, ini dari siapa dulu nih? Atau Talita dulu deh, gantian. Apa yang bisa menghalangi gitu? Pikiran sih. Pikiran ya? Iya, kadang kan kayak yang tadi bilang juga, kalau ibadah tuh kadang pikiran kita tuh kemana gitu kan. Jangan nggak di situ gitu. Iya, jadi kayak harus benar-benar sebelum datang tuh kayak doa gitu, kayak minta penyertaan Tuhan biar kita tuh ibadah fokusnya tuh buat Tuhan, buat menyembah Tuhan. Komitmen dari Iya, awal, ya, komitmen penting itu. dari Gitu awalnya sih. udah di set pikirannya, mau ibadah nih. Jangan cuma ibadah ya udah datang kayak harus sebuah keharusan. Sebuah keharusan tadi kan harus kerinduan ya ibadah tuh. Benar. Jadi kayak datang tuh dari hati kita sih. Gitu sih. Iya, sudah banget. Oke. Ngomongin apa yang menghalangi? Oke, kalau tadi kan lebih ke ibadah yang menghalangi ibadah secara sempit gitu ya, pengertian ibadah secara sempit. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin pengertian ibadah secara luas tadi, dalam arti luas, mungkin banyak banget justru yang bisa menghalangi gitu ya. Nah, salah satunya mungkin yang aku kepikiran gitu ya, itu salah satunya karena kita kurang mengenal. Kenapa kurang mengenal? Karena
tanpa pengenalan nih Bapak Ibu Saudara, kita tuh akan makin sulit percaya sama orang, benar ya? Kita pasti akan susah nih percaya sama seseorang yang mungkin baru 1 hari 2 hari kita kenal atau belum terlalu dekat gitu. Tapi mungkin kalau misal aku sama Anggi gitu, misal aku sama Talita yang udah pelayanan bareng berapa tahun sekian lama gitu, aku makin percaya gitu karena aku mengenal. Nah begitu juga waktu aku sama Tuhan, waktu kita semua bersama dengan Tuhan, waktu kita semakin luangkan waktu, kita banyak baca firman-Nya, kita banyak komunikasi sama Tuhan, kita makin mengenal. Waktu kita makin mengenal, kita tuh bakalan jadi makin percaya gitu. Kayak ibaratnya, oh aku tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi aku, makanya aku bisa nih serahin hidupku sama orang yang mengasihi aku gitu loh. Jadi kita gak akan menyerahkan sesuatu yang berharga nih ke orang yang belum kita percaya dan belum kita kenal. Maka dari itu salah satu yang bisa menghalangi penyembahan ibadah kita itu karena kita mungkin belum effort untuk mengenal gitu ya. Jadi kayak kita masih ya udahlah gitu-gitu aja, yang penting datang ibadah hari Minggu, yang penting hari Rabu datang, tapi dari diri sendirinya belum komitmen untuk lebih lagi masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan itu. Jadinya sulit untuk ngalamin esensinya tuh yang jantung ibadah dan berserahnya itu, jadi kurang dapet gitu. Ya karena pengenalan akan Tuhan itu sangat penting ya. Betul. Karena kalau kita nggak kenal, nggak mungkin dong kita percaya sama Tuhan 100% gitu kan. Dan apalagi berserah itu jauh banget lah gitu. Akan sulit menyerahkan seluruhnya. Mungkin bisa aja nyerahinnya separuhnya dulu deh Tuhan gitu. Masih ragu sama Tuhan gitu ya. Nah benar banget bahwa setiap kita tuh nggak cuman karena mungkin yang tadi salah satu contohnya mungkin udah disebutin gitu, karena kita kadang nggak kenal sama Tuhan. Siapa yang Tuhan kita sembah, siapa itu, sehingga kita belum bisa mempersembahkan seluruh hidup kita. Dan setiap kita di sini juga belajar bahwa itu tuh nggak instan. Untuk kenal sama Tuhan, dekat sama Tuhan, itu perlu hubungan yang intens, kayak mau bilang terus menerus gitu loh. Nggak bisa bilang oh aku tuh dekat sama Tuhan. Makanya kadang firman Tuhan tuh salah satunya waktu itu sempat disinggung juga, bahwa kita tuh sama tabut Allah aja nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Makanya apa? Biar kita jangan merasa oh aku tuh udah dekat banget sama Tuhan, sampai nggak mau kenal lagi sama Tuhan. Rasa cukup ya, rasa cukup dengan oh aku udah baca Alkitab setiap hari, udah cukup deh, aku udah kenal banget sama Tuhan. Atau aku mah orang berdosa jadi takut deh sama Tuhan, jadi kayak menjauh malah. Makanya kenapa di Alkitab ditulis bahwa kita sama tabut Allah itu perumpamaan jaga jaraknya tuh 2000 hasta. Tujuannya apa? Untuk kita jangan merasa cukup banget, tapi jangan merasa juga jauh banget. Tapi harus terus rasanya rindu pengen kenal sama Tuhan. Agar kita bisa yang kayak tadi, berserah dan mempersembahkan seluruhnya. Karena untuk mempersembahkan seluruhnya perlu berserah gitu ya kan. Jadi untuk kita bisa memberikan hidup kita sepenuhnya, berserah itu jadi suatu hal yang penting. Setuju banget. Nah hari ini selain itu yang kita mau pelajari sama-sama, berserah. Nah, buat setiap kita yang di rumah maupun yang di sini, ini pertanyaan yang pastinya semua orang harusnya jawabnya sama sih ya. Nah, buat setiap kita nih, apakah kita hari-hari ini udah percaya belum sama Tuhan? Bisa nggak mempercayai Tuhan kita gitu loh? Kalau dari Talita nih, udah percaya belum sama Tuhan? Sejauh ini ya? Iya sih, aku pribadi ya udah percaya sih sama Tuhan sepenuhnya. Itu kayak kalau misalkan sampai hari ini tuh aku ada tuh karena Tuhan gitu kan, kayak aku bisa kerja gitu, bisa sekolah, itu karena Tuhan. Kalau sampai sekarang aku nggak berserah sama Tuhan tuh aku nggak bisa jadi apa-apa gitu. Sih. Oke, kalau mau nih? Oke, udah percaya atau belum? Iya, itu udah percaya apa belum nih? Mempercayai Tuhan lah gitu. Kalau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat udah, tapi tentu masih jatuh bangun juga kadang-kadang. Karena yang tadi percaya itu kan erat kaitannya dengan pengenalan ya, yang aku bilang. Dimana dalam proses pengenalannya itu aku juga belum 100% mengenal yang tadi kan seperti apa begitu. Jadi kadang-kadang masih ada tantangan dan masih ada kedagingan yang membuat aku kadang-kadang susah nih untuk percaya gitu. Walaupun sebenarnya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Gitu. Oke. Kadang kan seperti yang Mona bilang bahwa pengenalan itu perlu proses, perlu tahapan. Nah kalau kita pahami sendiri bahwa setiap kita kenapa bisa percaya, bisa seyakin itu, karena ada satu teladan atau suatu hal yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Salah satunya adalah karya penyelamatannya di kayu salib gitu ya. Itu salah satu bentuk cinta terbesar kalau buat aku ya. Orang yang berani mati gitu ya, secara menjadi manusia berani mati. Dia Tuhan gitu. Padahal dia Tuhan kan. Kayaknya kayak baik banget gitu ya untuk berani ke dunia nyelamatin kita, tebus kita. Dan hari-hari ini bahwa karya keselamatan Tuhan itu
sangat nyata nggak cuma buat yang 2000 tahun lalu, tapi buat setiap kita yang sekarang ada gitu. Oleh sebab itu hari-hari ini untuk percaya sama Tuhan, mungkin di proses dalam hidup kita pasti ada jatuh bangun. Manusia, kita masih manusia gitu ya. Ada proses yang Tuhan izinkan buat kita, kayak kadang Tuhan tuh bikin kita ada di deadline terus gitu. Di garis-garis akhir. Duh Tuhan ini gimana ya, udah di akhir banget gitu. Tapi rancangan Tuhan tuh nggak pernah gagal gitu buat setiap kita. Oleh sebab itu percaya sama Tuhan tuh kan pilihan kita ya, untuk terus percaya dan membangun komunikasi, membangun setiap kita untuk terus makin hari makin kenal, makin hari makin dekat, itu pilihan kita juga. Oleh sebab itu untuk punya ibadah yang terus berkenan sama Tuhan, yaitu seluruh hidup kita berkenan, kita perlu banget tuh untuk terus mau mengenal Tuhan. Gitu. Nah mungkin boleh nih, mau dibacain di Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 begini firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Wah dahsyat. Apalagi ini di era-era Pentakosta yang ketiga gitu ya. Ini jadi Tuhan udah kasih tahu ke kita gitu bahwa yang Tuhan kehendaki penyembah yang gimana sih? Penyembah yang karena kekuatan kita kah? Karena kehebatan kita kah? Bukan ternyata. Tapi karena Tuhan tuh menghendaki orang-orang atau kita di setiap kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mungkin yang kita juga lagi alami hari-hari ini, harus terus bergumul untuk terus sembah Tuhan dalam hal itu, dalam hal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ada 3 poin gitu ya, kalau kita baca di bukunya, kita di buku Rick Warren sendiri, ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah Tuhan senang ketika ibadah kita otentik. Nah dari yang kecil dulu nih, otentik. Otentik itu berarti punya sesuatu ciri khas ya. Nah, aku bukain di Matius 22 ayat 37. Aku bacain buat kita pagi hari ini. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ada 3 aspek tuh. Ada akal budi, yaitu pikiran kita. Ada juga jiwa yang ada dalam tubuh kita, dan hati kita gitu ya. Berarti keseluruhan hidup kita tuh. Karena 3 ini gak bisa lepas dari hidup kita. Oleh sebab itu, untuk bisa ada di 3 itu, untuk menjadi penyembah yang otentik, berarti seluruh eksistensi hidup kita harus ikut nyembah. Pernah nggak sih ngalamin kalau kita nyembah kadang ada salah satunya yang kemana-mana gitu, dan kita pikirannya ada di mana, tapi tetap aja kelihatannya menyembah gitu ya. Oleh sebab itu 3 ini jadi salah satu yang nggak bisa dipisahin ternyata. Karena di ayat ini pun dibilang bahwa kasihlah Tuhan Allahmu tuh bukan dengan hatimu doang, bukan dengan pikiran doang, tapi 3 ini sampai jiwamu juga. Nah, untuk mempunyai persembahan yang otentik, penyembahan ini, ibadah kita ini bisa dilakukan tuh nggak cuma di gereja aja, tapi di mana saja dan kapan saja. Karena saat kita di jalan, saat kita di rumah, di kuliah, dimanapun, karena seluruh hidup kita adalah persembahan, maka pastikan hidup kita, apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Nah, mungkin di poin yang kedua nih, yaitu Tuhan senang ketika penyembahan kita penuh dengan perhatian. Apa sih penyembahan yang penuh dengan perhatian itu menurut Mama? Kalau penyembahan yang penuh dengan perhatian, mungkin kalau dari kata-katanya nih agak membingungkan ya. Biar kita lebih sederhanain aja nih. Maksudnya perhatian ya. Nah mungkin yang dimaksud dari penyembahan yang penuh dengan perhatian itu ketika kita itu tulus gitu ya. Bukan dengan liturgi atau seperti yang tadi dibilang, kayak misalnya ibadah harus ada A, B, C, abis A, B, abis B, C, abis C, D gitu ya. Urutan. Jadi gitu ya. Gak harus liturgi seperti itu, karena ibadah itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang seremonial begitu ya, tapi itu spiritualitas gitu. Nah mungkin kalau misalnya dengan kata-kata yang sederhana, mungkin aku bisa bilang seperti itu gitu ya, ibadah yang penuh dengan perhatian. Perhatian itu maknanya itu seperti itu. Oke, kalau Talita? Kalau aku sendiri, ibadah yang perhatian tuh maksudnya kayak yang tadi Mone bilang gitu, kayak kita tulus dan bener-bener buat Tuhan aja gitu, kayak kita fokusnya sama Tuhan aja. Tadi nggak ada motivasi lain gitu maksudnya. Gitu. Benar-benar. Untuk penuh perhatian untuk seluruhnya gitu ya. Karena kan penuh perhatian berarti lahir dari kerinduan, lahir dari hati, seperti yang tadi balik lagi di awal. Ibadah itu lahir dari kerinduan. Sehingga kalau ibadah yang mau senangin Tuhan tuh senang banget kalau kita ibadah tuh dari hati. Jadi jangan seakan-akan pengen ibadah padahal belum siapin hati kita juga. Nah, di sini tuh kita sama-sama belajar untuk tulus sama Tuhan tuh semana gitu ya. Tulus sama Tuhan tuh kayak gimana? Karena kan tadi udah bilang persembahkan seluruh tubuh kan.
berarti saat kita dimanapun bisa mengasihi siapapun dengan tulus yang dari Tuhan gitu. Dengan yang tadi konsepnya yang penuh dengan perhatian. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan senang ketika penyembahan kita itu praktis. Wah, praktis itu apa ya? Kalau kata praktis kan mungkin apa mudah, apa gimana gitu ya. Nah ini sangat kita gabungin dengan kehidupan kita sekarang nih. Kalau maunya gimana? Praktis sih sederhananya nih. Oke, praktis ya. Mungkin praktis maksudnya Tuhan gak minta kita yang muluk-muluk mungkin ya. Yes. Kalau praktis itu kan bukannya secara gampang jadi kita mengasihi Tuhan dengan asal-asalan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu sesimpel mau bukan persembahan kita seperti apa, tapi Tuhan mau kitanya gitu loh. Yes. Dimana yang tadi balik lagi gitu ya, kita mempersembahkan kehidupan kita ini bukan hanya kayak Tuhan cuma mau hartanya atau Tuhan hanya mau uang persembahan atau Tuhan mau apa ya, pernah kan ada dibilang di satu ayat, bukan penyembahanmu yang Tuhan kehendaki tapi diri kitanya nih penyembahnya. Nah maka dari itu praktis yang dimaksud di sini yang aku tangkap adalah nggak muluk-muluk gitu loh, tapi pokoknya kasih aja yang terbaik dari seluruh kehidupan kita ini gitu. Kalau Talita? Ya, kalau menurut aku secara pribadi persembahan praktis tuh maksudnya kayak kita nyediain waktu gitu setiap hari gitu sama Tuhan, gak cuma di ibadah hari Minggu atau ibadah hari Rabu gitu kan. Jadi Kita, prakteknya gitu? Iya, harus tulus sama Tuhan gitu sih. Oke. Prakteknya adalah dalam keseharian kita juga. Jadi meluangkan waktu kita untuk membangun hubungan itu. Nah, seperti yang tadi Mona bilang, mungkin aku nambahinnya dikit-dikit aja gitu ya. Dari praktis ini sendiri, yang Tuhan kehendaki itu bukan gimana kayak, oh harus suara bagus untuk bisa muji Tuhan. Oh harus bisa doa yang panjang untuk bisa berdoa sama Tuhan. Tapi enggak, ternyata Tuhan malah senang kalau kita benar-benar dari hati kita yang berdoa, dari hati kita, tubuh kita, seluruh hidup kita yang menyembah Tuhan. Nah, setiap kita hari-hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita nggak cuman mau sembah Tuhan sekedar asal-asalan kayak tadi yang dibilang, bahwa nggak sekedar asal aja, asal bisa, asal aku suaranya bagus, udah pasti inilah Tuhan berkenan gitu. Nggak juga ternyata, karena Tuhan menghendaki penyembahan yang sungguh-sungguh dari kerinduan kita, dari hati kita, dan dari hidup kita yang seluruhnya nih. Kayak yang Mona bilang, bukan cuman penyembahanmu doang loh, tapi dirimu nih. Diri itu kita loh, termasuk tubuh kita ini. Tubuh kita menjadi berkat buat banyak orang gitu. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang gitu. Itu juga jadi poin kita, karena ibadah itu yang sore tadi udah bilang, nggak cuman di gereja, nggak cuman di komunitas aja, tapi di seluruh eksistensi hidup kita menjadi persembahan yang hidup seperti yang tadi bilang. Dan hari-hari kita belajar, buat kita yang di tempat ini, kita belajar juga dari buku ini, cukup memberkati kita. Dari firman Tuhan juga sangat memberkati kita juga, bahwa kita makin belajar bahwa dimanapun kita berada, menyadari hidup ini adalah persembahannya Tuhan. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kalau dibilang hati-hati, harus benar-benar hati-hati nih, baik perkataan, kayak tadi jiwa roh tubuh kita, sampai apapun yang kita lakukan, hati-hati apakah kita itu lagi nyenangin Tuhan atau enggak. Karena kita percaya hari-hari ini yang kita kehendaki bukan apa lagi yang maunya kita, tapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu yang kita mau lakukan. Dan berserah adalah pilihan kita. Maukah kita hari-hari ini berserah sama Tuhan, andalin Tuhan dalam hidup kita, ataukah kita malah lebih andalin kekuatan kita gitu. Dan setiap hari ini kita percaya, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar kok kita mau terus berserah sama Tuhan, mau terus andalin Tuhan dan mempersembahkan gak cuma yang tadi, yang kecilnya aja, tapi seluruh hidup kita. Mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita yang terbaik yang dari hati kita. Kita percaya hari-hari ini penyembahan yang terbaik, penyembahan yang dari kerinduan, penyembahan yang dari hati setiap kita. Oh ya ralabaya syaralabara. Oh yes Tuhan, kami percaya Tuhan, ini kami Tuhan, biar semuanya Tuhan yang mempersembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, milikku semuanya ya Tuhan, semua milikku, ku serahkan
Bapa. Kami cuma rindu ya Tuhan, penyembahan kami adalah penyembahan yang berkenan, persembahan yang terbaik ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, esensi ibadah kami, jantung ibadah kami Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan. Saat kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, memberikan diri kami menjadi persembahan yang hidup ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya Tuhan. Oh baik Tuhan, jiwa roh tubuh kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau mengambil alih hidup kami bukan jadi hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang dahsyat Tuhan. Biar setiap kami ajar setiap kami Tuhan, hari-hari ini tulus di hadapan-Mu Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik dengan tulus hati Tuhan, dengan kerinduan Tuhan. Hadir Tuhan terus setiap waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar dimanapun, kapanpun ya Bapa, kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan buat senangin Engkau lebih dari hari sebelumnya Tuhan. Karena kami tahu kami sedang bersama Tuhan yang hidup, dengan Tuhan yang dahsyat, yang mencintai kami sebelum kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami Tuhan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat setiap kita semua yang udah hadir di tuntunan sepekan hari ini. Jangan lupa ikuti tuntunan sepekan di hari-hari selanjutnya, dan kita akan sama-sama terus diperlengkapi lebih lagi. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.